Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Datang dengan kerinduan. Berikanku hatimu Tuhan, yang penuh belas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami supaya kami berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-18. Kisah Elia kepada Elisa. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, datanglah angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa,
baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan, Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini, ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa, yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Bapak Ibu, pergantian pelayanan kenabian dari Elia kepada Elisa mencatat beberapa hal penting secara rohani.
Menjelang akhir pelayanannya, Elia diperintahkan Tuhan mendatangi beberapa tempat penting bersama dengan Elisa di Israel. Semua tempat penting ini berkaitan dengan kedatangan pertama kali bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian bersama dengan Yosua. Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal, kemudian menuju Betel, lalu ke Yeriko, hingga akhirnya tiba di sungai Yordan. Pada zaman Yosua, Gilgal adalah tempat Israel berkemah ketika mereka sedang melakukan perang untuk menaklukkan seluruh Kanaan. Itu dicatat dalam Yosua pasal 5 dan pasal 9. Dan juga tempat mereka memperbarui perjanjian dan melakukan sunat. Kemudian Betel. Betel adalah tempat kedua yang ditaklukkan Israel, yaitu kota Ai. Setelah sebelumnya sempat dikejar dan dipukul kalah oleh orang Ai, tetapi kemudian Yosua memenangkannya kembali. Dan yang ketiga adalah Yeriko. Yeriko adalah tempat kemenangan pertama Israel di tanah Kanaan. Dan yang terakhir adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat masuknya Israel ke tanah Kanaan. Ketika mereka masuk, Tuhan memberi tanda dengan membelah air Sungai Yordan, supaya orang Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Dikisahkan dalam Yosua 3 ayat 15-16. Tempat-tempat pertama Israel adalah tempat-tempat penting untuk menjadi tanda peralihan pelayanan kenabian Elia kepada Elisa. Mengapa penting? Jikalau pada waktu Israel datang mereka disertai oleh tabut perjanjian yang melambangkan penyertaan Allah. Mereka masuk ke tanah Kanaan dengan membelah sungai tersebut. Ini menandakan bahwa yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan adalah Tuhan sendiri. Demikian pelayanan Elisa berikutnya juga harus bersandar dan mengandalkan kuasa Tuhan. Tidak boleh atas dasar kuasa yang lain atau pribadi yang lain. Harus atas dasar Tuhan sendiri oleh firman dan kehadirannya. Lalu yang kedua, bersama dengan tabut itu, Israel menyeberang sungai Yordan. Menyeberang sungai Yordan kerap kali disimbolkan sebagai pertobatan, baptis. Ini artinya berjalan bersama dengan Tuhan harus didasari dengan kekudusan. Pertobatan, meninggalkan cara hidup yang lama untuk hidup bagi Tuhan dalam kekudusan. Kudus artinya hidup yang dikhususkan bagi Tuhan, memikul tabut perjanjian dan berjalan bersama dengan Tuhan. Semuanya ini diikat dalam perjanjian ilahi melalui sunat. Setelah semua tempat ini disinggahi dan membawa pesan khusus, Elisa yang akan melanjutkan tugas pelayanan Elia. Maka Elia menanyakan, apakah yang ingin diminta oleh Elisa? Dan Elisa menjawab bahwa dia ingin 2 bagian roh Elia. 2 bagian ini adalah bicara tentang hak kesulungan dalam menerima warisan. Secara rohani ini berbicara tentang urapan seorang hamba Tuhan, Nabi Allah, sebagai yang sulung dari antara hamba-hamba Tuhan. Itu artinya Elisa ingin menjadi penerus Elia. Elia berkata hal ini adalah sesuatu yang sulit. Mengapa? Karena perjalanan bangsa Israel berikutnya akan penuh dengan gejolak, hingga bangsa ini dibuang ke pembuangan. Tetapi
Elia mengabulkannya. Artinya Elisa akan menerima pengurapan itu dan Tuhan akan memampukan dia menjalankan tugasnya. Tetapi itu hanya akan terjadi kalau Elisa dapat melihat Elia terangkat. Bagian selanjutnya mengatakan bahwa Elisa memang melihat Elia terangkat. Ini berarti Tuhan telah menetapkan, memanggil Elisa untuk menjadi nabi menggantikan Elia, yang menuntun umat Tuhan untuk hidup dalam pertobatan. Walaupun tugas ini akan sangat sulit, karena di sejarah berikutnya Israel menjadi bangsa yang begitu penuh gejolak, tegar tengkuk. Tetapi Tuhan masih terus memberi kesempatan. Inilah berita firman hari ini. Ada masanya seorang pemimpin rohani digantikan. Siapapun yang menggantikan kepemimpinan secara rohani haruslah orang yang menangkap tugas dan panggilannya dalam Tuhan, yaitu yang akan menerima hak kesulungan sebagai seorang abdi Allah, hamba Tuhan. Maka ia harus seorang hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kuasa yang lain ataupun kemampuan yang lain. Dan dia juga harus seorang yang membawa umat untuk hidup dalam pertobatan dan menguduskan diri melayani Tuhan seumur hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu dinyatakan dengan Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu khususnya kepada hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini bersama dalam doa pagi online mendengar kebenaran firman ini, bahwa setiap kami hamba-hamba-Mu yang Kau panggil untuk tugas menggembalakan umat Tuhan haruslah seorang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu mereka yang dipanggil secara khusus, setia dalam proses, seorang yang mengandalkan Tuhan, tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri atau kuasa yang lain, seorang yang cinta Tuhan dan umat, membawa umat dalam hidup dalam pertobatan dan mengkhususkan diri untuk hidup bagi Tuhan, mengikatkan diri dalam perjanjian ilahi, hidup selamanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini memotivasi kami hamba-hamba-Mu untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan diurapi oleh Tuhan. Bukan melayani dengan kekuatan kegagahan kami, tapi oleh Roh Tuhan. Urapilah kami, pimpinlah kami dalam tugas panggilan kami. Seperti Elisa yang melanjutkan tugas pelayanan Elia. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat menjalankan tugas pelayananmu, hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja alam. Shalom.